memang agak beda. UMKM yang menjadi anggota koperasi, yang bergabung dengan koperasi, ketika mereka mengalami kesulitan ini relatif merasa tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Koperasi yang kami hormati, terima kasih atas kedatangannya pada Haryono Show, Pak Handoko, Pak Fajar, dan teman-teman sekalian. Kami sangat terharu, acara ini adalah acara perdana. Setelah beberapa kali kita coba dengan Pak Handoko, ternyata minat untuk mengadakan acara yang tadinya melalui televisi di Jogja, di Surabaya, di Semarang. Sekarang kita pindah dengan acara model Zooming, dengan model media sosial, dengan peserta yang lebih banyak. Pada acara yang lalu kita alhamdulillah mendapat kurang lebih 1.000 peserta dari seluruh Indonesia. Dan hari ini sudah terdaftar mencapai kira-kira mirip dan bahkan mungkin lebih dari acara yang pernah kita adakan sebulan yang lalu. Acara hari ini secara khusus kita mendatangkan pemakalah kita atau katakanlah peserta kita yang utama, yaitu Bapak Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Teten Marzuki, yang akan menguraikan bagaimana kiprah Kementerian Koperasi dan bagaimana membangun koperasi di Indonesia supaya koperasi menjadi betul-betul sokok guru ekonomi rakyat, sokok guru yang kita mulai dengan membangun dan menyegarkan kehidupan gotong royong. Jadi kita akan secara bertahap bagaimana menyegarkan hidup gotong royong rakyat Indonesia yang secara beratus tahun telah menjadi semacam jiwa, semacam kekuatan bangsa ini, bahkan untuk memerdekakan tanah air. Sekarang akan kita segarkan untuk membangun ekonomi kerakyatan, sehingga nanti kita akan sangat kuat karena gotong royong itu akan diikuti secara bertahap menjadi gotong royong yang mengikut sertakan keluarga-keluarga prasejahtera, keluarga miskin, keluarga yang belum mampu. Sampai akhirnya nanti kita berdayakan secara bertahap menjadi keluarga yang mampu membayar katakanlah uang iuran, membayar uang pangkal, membayar uang modal, dan sebagainya. Akhirnya koperasi itu tidak saja hanya berbicara tentang koperasi, tetapi mempunyai modal, mempunyai usaha, dan Kementerian Koperasi menjamin bahwa koperasi-koperasi yang akan dibangun nanti akan diterangkan secara lebih lanjut oleh Bapak Menteri Koperasi. Pada hari ini kita menyajikan juga pembicara kedua, yaitu Bapak Dr. Muhammad Sudarmadi, merupakan praktikes koperasi yang luar biasa, mempunyai anggota 5.000 yang sudah sangat maju dan 5.000 lagi yang sedang diberdayakan. Mungkin belum kuat membayar uang pangkal, belum kuat membayar uang iuran, dan belum mempunyai modal, tetapi sudah mulai bergabung menjadi calon-calon anggota koperasi dan akhirnya nanti akan menjadi koperasi. Koperasi ini nanti akan diterangkan oleh Pak Sudarmadi pada acara ini, dan pada akhirnya nanti kita akan bertemu dengan Ibu Yuli yang mempunyai anggota dengan kekuatan yang luar biasa. Penyandang cacat, penyandang ada yang kakinya cuma satu, ada yang tidak bisa mendengar, tetapi telah mempunyai kurang lebih 75 mesin jahit otomatis dan mempunyai kerja dan sekarang sedang berkembang menjadi suatu koperasi. Marilah sekarang kita persilahkan Bapak Menteri Koperasi Republik Indonesia. Monggo Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang saya banggakan, Profesor Dr. Haryono Siono, dalam hal ini Ketua Dewan Pembina Yayasan Anugerah Kencana Buana,
para guru besar, dosen, peserta kuliah kerja nyata, dan seluruh pegiat pemberdayaan masyarakat desa, juga para narasumber lain, Pak Darmadi, dan juga Pak Handoko, dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak saya bisa sebut satu persatu. Semoga kita semua diberi kesehatan ya di tengah pandemi COVID-19 ini, agar kita bisa tetap produktif. Saya sangat mengapresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Yayasan Kencana Buana yang kalau kami lihat beberapa tahun terakhir banyak melakukan aktivitas terjun langsung ke desa-desa, mendampingi masyarakat membangun desanya. Saya sekali lagi memberikan apresiasi ini kerja nyata yang luar biasa dan dibutuhkan oleh masyarakat desa supaya berdaya. Bagaimana tema webinar, koperasi di masa pandemi, saya mungkin akan mengaitkan kondisi koperasi saat ini di tengah pandemi COVID-19. Kita selama ini sudah kita coba cermati problem mereka. Kebanyakan memang koperasi yang sekarang tumbuh itu kan di sektor koperasi simpan pinjam. Nah, ini yang paling terdampak karena banyak anggota dari koperasi simpan pinjam yang kehilangan pendapatan karena usahanya menurun, permintaan menurun, akibatnya gagal untuk bisa membayar cicilan dan bunganya, bahkan sebagian anggota koperasi menarik pinjaman. Akibatnya banyak koperasi yang mengalami kesulitan pembiayaan. Nah, kami pemerintah sudah menyediakan program untuk meringankan UMKM dan koperasi dengan alokasi sekitar 125 triliunan, termasuk untuk koperasi. Selain program restrukturisasi pembiayaan, ya, subsidi bunga, lalu juga subsidi pajak, kami juga menyediakan pembiayaan baru yang murah dengan grace period 6 bulan. Untuk koperasi, kami menyediakan dana untuk membantu modal kerja murah ya bagi koperasi. Cukup besar ya. Jadi kami mencatat ada 266 koperasi yang sehat sebelum pandemi Covid yang bisa kita masukkan di dalam program restrukturisasi ini. Kita harus sama-sama memahami bahwa situasi sekarang sulit, tidak mudah. Tahun ini kita mempertahankan pertumbuhan positif saja sudah luar biasa. Bahkan skenario paling buruk kita tahun ini minus 0,4%. Dan lembaga multilateral memprediksi tahun depan seperti IMF, World Bank, OECD, tahun depan malah diprediksi lebih besar lagi minus ya. Jadi kita harus punya perasaan sense of crisis ya menghadapi situasi ke depan. Jadi ini perlu betul-betul kesetiakawanan, kerjasama, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dengan para penggiat koperasi dan UMKM menjadi sangat penting. FAO juga mengingatkan kita mengenai dampak krisis pangan dunia. Dan beberapa negara penghasil beras di Asia sudah mengumumkan tahun ini mereka tidak menjual berasnya, tidak mengekspor berasnya. Jadi saya kira Pak Haryono sekarang ini kita harus kasih tahu teman-teman kita di desa-desa kalau ada lahan tanamin berbagai tanaman pangan. Karena stok kita juga terbatas di Bulog, kita mengkonsumsi beras 30 juta ton setahun atau rata-rata 2,5 juta. Stok di Bulog itu paling untuk
2 minggu. Kalau terjadi krisis itu sangat berat. Koperasi yang terdampak itu memang sudah kita petakan, ya. Permasalahan yang dihadapi oleh koperasi itu permasalahan permodalan, yaitu 47%, omsetnya kemudian menurun, ya, karena permintaan menurun, itu 35%, selanjutnya terkait dengan distribusi dan masalah produksi, itu 3-8%. Jadi betul-betul masalah permodalan. Tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini banyak anggota koperasi juga yang menarik simpanan, ya, dan tidak bisa bayar cicilan dan bunganya. Ini yang kita mau address. Nah, berikutnya, bagaimana koperasi merespon kondisi pandemi, itu ada 2. Satu, di masa pandemi dan pasca pandemi. Ini. Sejak masa pandemi sampai saat ini, koperasi harus terus-menerus menjaga komunikasi dengan anggotanya. Sebagai anggota adalah pemilik dan captive market dari koperasi itu sendiri, sehingga para anggota sebenarnya akan menjaga keberlangsungan hidup usaha koperasi. Saya sudah berkunjung ke beberapa koperasi di Jawa Tengah, Jawa Barat. Memang agak beda. UMKM yang menjadi anggota koperasi, yang bergabung dengan koperasi, ketika mereka mengalami kesulitan ini relatif merasa tenang karena mereka mendapat perlindungan bersama, ya. Berbeda dengan UMKM yang belum terhubung dengan koperasi. Mereka tidak ada perasaan kolektif, tidak ada perasaan tanggung renteng, ya. Itu jadi saya melihat UMKM yang sudah terhubung dengan koperasi, apakah itu koperasi sektorial atau simpan pinjam, itu relatif lebih tenang menghadapi situasi pandemi COVID ini. Karena itu sudah tepat Pak Haryono gerakannya mengkoperasikan UMKM, ya, itu mengkoperasikan petani, mengkoperasikan nelayan, ini sudah sangat tepat, karena dengan begitu kita bisa melakukan pembinaan, dengan begitu juga mereka lebih bisa tukar-menukar pengetahuan, terutama bagaimana usaha, ya, bagaimana mendapatkan pembiayaan, bagaimana memasarkan produknya, bahkan sampai ke urusan-urusan yang lain, bagaimana menyokolahkan anak, bagaimana ini, itu luar biasa, ya, sharing kehidupan lah, saya menyebut seperti itu. Lalu bagaimana koperasi ke depannya pasca pandemi COVID? Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan, di tengah pandemi COVID ini, UMKM dan koperasi yang bisa bertahan itu adalah UMKM yang terhubung dengan marketplace online. Ketika diterapkan social distancing, PSBB, orang belanja lewat online sekarang ini. Dan maka penjualan di online meningkat 18%, 18-26%. Nah, jadi UMKM yang sudah terhubung dan koperasi yang terhubung ke marketplace online ini bisa bertahan, bahkan tumbuh. Yang kedua adalah koperasi dan UMKM yang melakukan adaptasi usaha, melakukan inovasi produk. Ya, saya baru aja bertemu dengan para pengrajin batik, contohnya di Jawa Tengah, di Jawa Barat, ya, di Tasikmalaya, di Semarang saya bertemu. Mereka di awal-awal terpukul karena orang nggak ada lagi beli baju bagus, beli kemeja batik yang mahal-mahal, nggak ada, karena orang tidak pergi lagi ke kantor, tidak lagi ke pesta. Nah, tapi mereka pintar Pak Haryono. Mereka banting setir, bikin daster, ya, bikin celana pendek, bikin pakaian olahraga. Wah, ternyata omsetnya bisa 3 kali lipat. Ya, jadi itulah UMKM, ya, itulah koperasi. Mereka sangat lincah mengadaptasi kepada perkembangan, merespon market, ya, permintaan. Luar biasa, saya senang mereka ternyata tidak. Kalau perusahaan besar nggak akan selincah itu, ya, harus ganti mesin, ganti itu. Tukang
tukang jahit bendera di kampung saya 17-an nggak akan ramai, udah nggak ada yang pesan bendera, mereka bikin masker kain, laku juga jualan. Ya. Tukang tas, mereka pada bikin masker. Jadi mereka tuh sangat fleksibel sekali, sehingga tinggal kasih tahu aja bahwa mereka harus memproduksinya dengan masker yang memenuhi standar kesehatan, sehingga bisa dibeli oleh Kimia Farma, bisa dibeli oleh Daruma, salah satu perusahaan yang selama ini bekerja di perdagangan alat-alat kesehatan. Kami hanya memoderasi dan mempertemukan mereka. Ya. Nah, ke depan kami mendapat arahan dari Pak Presiden untuk membangun koperasi di sektor pangan. Karena pangan ini akan menjadi perhatian utama, ya. Kami juga akan mengintegrasikan pembangunan koperasi pangan di wilayah perhutanan sosial. Pemerintah sudah memiliki kebijakan untuk meminjamkan tanah-tanah perhutani, tanah-tanah inhutani di luar Jawa kepada petani 35 tahun tiap kakak 2 hektar dan bisa diperpanjang 35 tahun lagi. Nah ini bisa setiap kakak 2 hektar, ini kita akan konsolidasi dalam skala bisnis. Kami bekerja sama dengan perhutani, nanti kita akan bangun koperasi pangan yang cukup besar. Koperasi padi, koperasi jagung, koperasi garam, dalam skala bisnis, gapoktan yang sekarang ada, yang sudah dalam skala ekonomi, dengan luas lahan 100 hektar, bahkan lebih, ini bisa dijadikan model untuk beralih dari gapoktan ke koperasi. Karena gapoktan itu Pak Haryono tidak punya badan hukum, sehingga mereka tidak bankable. Ya, ketika nanti kita koperasikan, ini bisa bankable. Nah, kami juga punya lembaga pembiayaan yang kita akan fokuskan untuk koperasi. Tahun ini kita udah putuskan LPDB dananya untuk mendukung penguatan koperasi. Yang ketiga, digitalisasi koperasi. Ini yang kita akan lakukan secara besar-besaran. Digitalisasi ini manfaatnya banyak. Satu, terhubung dengan akses pasar yang lebih luas, terhubung dengan akses ke pembiayaan, dan juga bisa membangun bisnis model atau bisnis proses yang lebih efisien, akuntabel, dan transparan. Nah, koperasi juga harus masuk ke sektor-sektor anak muda. Nah, ke depan anak muda, milenial ini penting menjadi perhatian kita semua, termasuk di gerakan koperasi. Karena demografi kita didominasi oleh anak muda. Nah, saat ini pengurus-pengurus koperasi jarang tertarik anak muda. Ya. Nah, karena itu koperasi harus masuk di sektor ekonomi kreatif, di mana di situ anak muda terlibat aktif. Di sektor hiburan, di sektor film, animasi. Kalau boleh saya usul, Pak. Kalau ya, gerakan mahasiswa kuliah kerja nyata ke desa, ikut-ikut membangun koperasi anak muda ini akan sangat bagus barangkali. Sehingga kreativitas dibangun antara para mahasiswa yang kuliah kerja nyata ke desa bersama anak muda desa. Itu mungkin akan menjadi satu angkatan yang menarik bagi Pak Menteri. Setuju Pak, itu tepat sekali. Dan saya kira pengalaman dari teman-teman Prasetya Mulia dan juga teman-teman di BINUS ya, Universitas BINUS Nusantara juga bisa dijadikan referensi bagaimana kuliah kerja nyata bisa menumbuhkan wirausaha komersial di desa-desa. Kami pernah membangun KKN itu membangun tidak kurang dari 55.000 kelompok desa, Pak. Jadi barangkali ini bisa dijadikan semacam prakoperasi anak muda begitu, Pak. Setuju, Pak. Nanti kita kerjasama kan, Pak ya. Bagus, kita, Pak. Bagus. Mungkin jadi, Pak Haryono, mungkin kita perlu mengintervensi konsep KKN-nya di kampus-kampus, Pak. Saya sangat setuju, Pak. Saya mempunyai jalur tidak kurang dari 450 universitas, Pak. Ya.
Jadi nanti barangkali dengan tim Bapak kita bisa keliling universitas baik dengan Zoom maupun dengan semacam hubungan kunjungan-kunjungan, karena pernah Pak, satu universitas itu mengirim tidak kurang dari 5.000 mahasiswa Pak. Setuju Pak. 5.000 mahasiswa, 3.500 mahasiswa, dan sekarang menurut Menteri Pedanka tidak saja hanya satu setengah bulan, tapi bisa 1 semester, Pak. Nah, ini kalau membangun koperasi anak muda di desa, ini akan sangat luar biasa. Ya, setuju Pak. Jadi mungkin kita nanti tahapannya, kita mungkin perlu intervensi program atau konsep kuliah kerja nyatanya di kampus-kampus. Nah, supaya memang outputnya jelas. Kita membangun kewirausahaan desa. Kita perlu membangun semacam petunjuk praktis begitu, Pak. Jadi teori-teorinya, teori-teori koperasi ya sudahlah, biar itu untuk akademisi, tetapi praktisnya bagaimana? Jadi mulai dari bagaimana menyegarkan gotong royong, bagaimana melakukan pemberdayaan dan mengikut sertakan keluarga miskin menjadi anggota koperasi. Betul Pak. Lalu juga anak muda penting teknologi Pak, teknologi informasinya, teknologi digital. Mereka tertarik Pak. Ya kalau ada aplikasi. Beberapa universitas Pak sangat concern terhadap pengembangan alat-alat teknologi sederhana yang bisa dipakai untuk masyarakat desa Pak. Setuju Pak, satu Pak Reno. Jadi bagus. Satu visi kita lah ya. Bagus, cocok Pak, cocok. Nah nanti begini mungkin kita juga harus menyediakan role modelnya Pak ya. Betul. Jadi sebelum anak-anak KKN itu turun ke desa ya, kita ada pelatihan dasar lah ya. Betul. Ya, jadi kalau Bapak setuju, jangan Bapak lalu terjun ke desa langsung jadi koperasi, tapi menjadi usaha-usaha kecil, kelompok-kelompok kecil, baru mungkin 1 bulan, 1 tahun baru jadi koperasi, Pak. Jadi tidak, wah ini targetnya 5 koperasi, begitu turun, jangan. Karena koperasi tentunya harus dijadikan semacam tujuan, tetapi tidak langsung ujuk-ujuk langsung koperasi begitu. Betul Pak, betul. Wah, sangat setuju Pak. Bagus. Melahirkan ekonomi produktif dulu Pak. Betul. Sangat setuju Pak. Setelah itu dikonsolidasi, kemudian berkoperasi beberapa tahun kemudian. Ya. Setelah konsolidasi, setelah gotong royong, setelah ikhlas bekerja sama antar mereka, baru kita resmikan jadi koperasi. Jadi tidak ujuk-ujuk koperasi Pak. Ya. Dan memang itu Pak Haryono yang berhasil, Pak. Bukan orang nganggur lalu bermimpi bikin koperasi. Nah, itu repot. Jadi yang bagus itu yang berkembang itu adalah kegiatan yang sudah produktif, ya, kegiatan usaha yang produktif dalam skala kecil dikonsolidasi dalam skala ekonomi, dan kemudian mereka mendirikan koperasi. Itu baru tumbuh. Jadi kalau misalnya baru 5 orang mau akur, mau kerjasama, itu biar aja Pak, karena belum memenuhi syarat jadi koperasi. Bahkan mungkin 3 orang, baru 7 orang, hanya belum jadi koperasi, nggak apa-apa. Kalau syarat koperasinya 9 orang, ya nunggu dulu lah sampai dari 7 orang itu menjadi 9 orang, kan begitu Pak? Ya, betul. Nah sekarang kalau untuk mendorong ekonomi produktif di desa, apakah itu memproduksi sayur-sayuran, buah-buahan, jamur, terus ikan, ya baik budidaya maupun tangkap. Sekarang mudah sekali untuk dihubungkan dengan market di dalam negeri maupun di global. Jadi kami baru aja mengundang anak-anak muda yang di e-commerce di sektor ini Pak. Waduh, luar biasa. Jadi itu tata niaganya sempurna Pak. Jadi kalau dulu kan sulit Pak, petani produk-produknya terhubung dengan market dalam waktu. Apalagi teman-teman mahasiswa ini kan pinter bikin apa itu namanya aplikasi. Internet. Ya, jadi orang desa sekarang bisa internetan Pak. Iya. Monggo. Ya mungkin itu saja Pak Haryono. Terima kasih Bapak Menteri. Terima kasih banyak.
Ya. Luar biasa, luar biasa. Kalau fisik ini tepuk tangan, Pak. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang tepat. Moga. Jangan kapok, Pak. Nanti lain kali kita undang kembali, dan kalau suasana sudah bagus, terima kasih. Kita keliling ke desa, Pak, ya. Siap, Pak. Saudara-saudara, kita baru saja mendengarkan Pak Menteri. Kita lihat Pak Menteri programnya sudah cocok dengan apa yang kita cita-citakan, karena ini pengikut-pengikut yang sangat concern terhadap pemberdayaan keluarga, tidak ujuk-ujuk jadi koperasi, tapi mulai jadi usaha kecil-kecilan. Kalau sudah cukup solid, lalu baru kita jadikan koperasi, Pak. Moga, Pak, kita akan teruskan dengan pembicara kedua, Bapak Dr. Muhammad Sudarmadi. Kami persilakan, Pak Darmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak masih berkenan untuk tanya jawab, Pak, ya? Ya, boleh. Monggo, Pak Dar. Bapak Menteri Koperasi yang kami hormati, Bapak Profesor Haryono Siono yang kami hormati, Bapak Ibu seluruh peserta Haryono Show virtual yang berbahagia. Pertama-tama perkenankanlah kami mengaturkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan perkenalkan, nama Muhammad Sudarmadi, adalah pelaku koperasi, persisnya adalah sebagai pengawas koperasi Daya Sejahtera Mandiri yang dulu didirikan oleh Bapak Profesor Haryono, Pak Sugiarto, dan tokoh-tokoh yang peduli untuk pemberdayaan masyarakat. Adapun misi dari Koperasi Daya Sejahtera Mandiri, seperti tadi diutarakan oleh Bapak Profesor Haryono Siono, adalah pertama, untuk bergotong royong membangun ekonomi kerakyatan. Yang kedua, memberikan akses kepada permodalan, terutama kepada keluarga-keluarga atau anggota-anggota kita juga yang menjadi anggota koperasi, dan juga masyarakat, terutama yang pra-KS dan KS1. Yang ketiga, berupaya untuk memberdayakan keluarga-keluarga yang prasejahtera dan sejahtera 1 ini untuk bisa meningkat kesejahteraannya, sehingga merupakan wahana di dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Yang untuk tujuan itu, kami sebagai koperasi simpan pinjam telah mempunyai produk menyalurkan sebagai simpan pinjam. Ada 3 klaster pinjaman yang kita berikan kepada baik calon anggota maupun anggota luar biasa dan anggota yang sudah memenuhi persyaratan. 3 klaster tersebut seperti tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Profesor Haryono Siono. Klaster pertama adalah mereka-mereka yang masuk di dalam daftar prasejahtera dan sejahtera 1 yang berkelompok di dalam pos pemberdayaan keluarga ataupun posdaya. Yang di dalam posdaya itu adalah ada peta keluarga, terutama keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1, dan juga keluarga yang sejahtera 3 sampai 13. Klaster kedua yang kita berikan pinjaman adalah klaster UMKM, yaitu para pedagang-pedagang informal yang selama ini belum bisa mendapatkan akses permodalan melalui perbankan. Nah, ini kita tarik sebagai baik calon maupun anggota koperasi ke depan untuk bisa mendapatkan pinjaman permodalan yang mereka perlukan. Kalau dari klaster pertama untuk pemberdayaan melalui kelompok posdaya, pinjamannya maksimum hanya 2 juta. Mereka berkelompok untuk mengadakan usaha-usaha baik usaha pemula maupun juga untuk meningkatkan usaha-usaha yang sudah mereka miliki. Sedangkan untuk klaster kedua kepada pedagang-pedagang informal, maksimum pinjaman yang kita berikan adalah sebanyak 15 juta. Semuanya tanpa jaminan
jaminannya adalah kelayakan dari usaha. Sedangkan kalau di klaster Bosdaya sebagai kelompok, mereka kita tuntut juga untuk menghimpun dana sebagai simpanan tanggung renteng untuk kalau terjadi dengan adanya tunggakan-tunggakan. Alhamdulillah dari 3 klaster yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada para pegawai-pegawai ataupun karyawan-karyawan pabrik yang memerlukan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif maupun juga kebutuhan produktif untuk bisa menggalang ataupun mempunyai permodalan untuk usaha maupun untuk keperluan rumah tangga yang diperlukan, misalnya untuk anak sekolah dan sebagainya. Dari 3 klaster itu, jumlah yang sekarang tercover sebagai debitur sekitar 10.000. 5.000 dari klaster pertama dan 5.000 dari klaster kedua dan ketiga. Alhamdulillah dari penyaluran-penyaluran yang selama ini berjalan, itu juga cukup maju. Terutama penyaluran pinjaman yang berasal dari klaster 1, di mana soliditas dan gotong royong, serta tanggung jawab berkelompok dari anggota-anggota Posdaya itu sangat solid dan juga sangat masif. Karena secara proses, secara berlanjut, itu semula walaupun dilakukan penyaluran, penilaian, dan kelayakan dilakukan oleh staf dari koperasi, tapi kelamaan dalam proses itu dilakukan sendiri oleh kader-kader di dalam kelompok itu sendiri. Yang mengajukan permintaan pinjaman itu adalah dari kader-kader yang membawahi di dalam subkelompok di kelompok Posdaya tersebut. Sedangkan komite yang menentukan siapa layak diberikan atau tidak layak diberikan pinjaman itu dilakukan oleh ketua kelompok Posdaya. Mereka menentukan sendiri. Jadi soliditas dan kepercayaan dan tanggung jawab sudah bisa dibangun sendiri di dalam kelompok-kelompok Posdaya itu. Darmadi, jadi para anggota kelompok yang memberikan semacam support, yang memberikan dukungan, itu ikut bertanggung jawab, Pak ya? Iya. Ikut bertanggung jawab bahwa kalau perlu ikut menagih cicilan begitu. Iya, betul Pak. Dari kelompok itu sendiri yang makanya ada simpanan anggota yang dibangun sebagai simpanan tanggung renteng. Kalau kelompok pertama yang 5.000 itu, NPL-nya berapa Pak Dar? 2,75 Pak. Oh, luar biasa, luar biasa. Di bawah 5% itu menjadi target kita Pak. Walaupun dengan dampak COVID ini kelihatannya ada sedikit kecenderungan naik. Maka dilakukan selektif sekali itu. Sedangkan yang di kelompok klaster 2 dan 3 itu LPL-nya sekitar 3-4%, Pak. Malah lebih tinggi. Iya, lebih tinggi. Karena ya. Padahal sebenarnya agak lebih tidak miskin ya kelompok yang kedua ini. Betul. Karena pegawai dan juga UMKM. Ada dampak pandemi ini usahanya merosot, Pak. Oh, aduh. Oke, ya, merosot Pak Menteri tadi. Itu karena kan lepas UMKM yang lepas yang menjadi sasaran untuk kita bantu supaya mendapatkan akses pinjaman, Pak. Sedangkan di kelompok klaster pertama pemberdayaan yang sekaligus juga upaya kita dalam melakukan pemberdayaan itu mereka sangat kuat tanggung jawabnya dan melakukan selektif sekali di dalam memilih anggota-anggota yang layak dan juga patut untuk diberikan pinjaman ke anggotanya. Nah, untuk itu seperti tadi disampaikan oleh Prof. Haryono Suyono bahwa semula memang belum menjadi anggota koperasi, tetapi masih menjadi calon koperasi, calon anggota. Tetapi begitu mendapatkan pinjaman 2-3 kali, lebih dari 3 bulan dan sebagainya, itu kemudian kita rangkum menjadi anggota koperasi.
Ini disetujui Pak Menteri rupanya ya, rupanya disetujui Pak Menteri. Jadi tidak ujuk-ujuk jadi anggota koperasi, tapi dijadikan semacam pengusaha kecil dulu, UMKM kecil ya, UMKM kecil. Nanti begitu mulai dia lebih solid, baru kemudian ditarik jadi anggota sehingga bisa membayar iuran, simpanan pokok dan lain-lain ya. Ya, dan itu pun anggota juga kita klasifikasi, bukan anggota penuh seperti yang sudah mempunyai kemampuan untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Tapi mereka yang belum kuat karena usahanya masih kecil. Bisa nggak diatur simpanan pokoknya itu dicicil, Pak Dar? Iya, itu ke sana Pak arahnya. Bagus, bagus. Jadi nanti kita matur kepada Pak Menteri kalau bisalah koperasi itu diberi kelonggaran, simpanan pokoknya dicicil, dan simpanan wajibnya barangkali graduasi mulai dari sedikit kemudian naik sampai mempunyai kemampuan yang solid begitu. Kita kategorikan sebagai anggota luar biasa, Pak. Oh, anggota luar biasa. Anggota luar biasa. Mereka yang mestinya harus membayar simpanan pokok sebagai anggota koperasi itu misalnya 1 juta, tapi mereka baru bisa 50 atau 100.000, itu biar saja. Tetapi kita lalu baru dinamakan anggota luar biasa. Anggota luar biasa. Alah, bagus itu. Ya, hanya haknya menteri yang dulu nggak disetujui nih. Nah. Ya, ada haknya untuk menjadi pengurus ataupun pengawas belum bisa, Pak. Belum bisa, ya. Nggak apa-apa. Mengikuti bersuara, mengikuti rapat anggota tahunan dan sebagainya itu tetap bisa berjalan, Pak. Saya kira itu. Sudah bisa ikut rapat. Bisa ikut rapat begitu. Ya. Yang selama tapi ini titip suaranya kepada anggota biasa kan jadi bisa dalam keadaan suaranya sama, Pak. Suaranya sama, Pak. Anggota dan anggota luar biasa itu suaranya sudah sama. Suaranya sama, Pak. Hanya tidak bisa jadi anggota pengurus. Tidak menjadi anggota pengurus maupun pengawas. Bagus. Saya kira. Ya. Nanti kita yakinkan Pak Menteri juga begitulah supaya gairah untuk menjadi anggota koperasi itu tinggi. Ya. Yang selama ini rapat anggota tahunan yang Bapak juga hadir itu mereka kan masih anggota luar biasa, Pak. Ya. Jadi kayak tapi sekarang zaman Covid ini tidak bisa kayak gitu lagi ya. Iya. Mungkin perlu ada rapat tahunan dengan sistem Zoom begitu. Belum pernah kita adakan itu ya. Belum, Pak, belum ya. Gitu. Nah, dari semuanya itu lancar-lancar, terutama asetnya juga sudah cukup lumayan, Pak. Berapa, Pak Dar? Kelompok yang klaster 1 yang untuk pemberdayaan dengan anggota 5.000 itu mereka sudah pinjaman itu hampir asetnya sampai 7 miliar, Pak, 7 miliar untuk 1 tahunnya. Tapi dengan adanya dampak COVID ini, di mana usahanya turun, itu mereka agak menurun sedikit. Namun kelihatannya ya. Klaster kedua? Klaster kedua sekitar juga hampir sama juga, tapi dibagi lebih banyak lagi antara 5 juta. Klaster kedua itu sekitar 30 miliar, Pak. 30 miliar? Karena plafonnya lebih besar. Plafon per anggota itu 15 juta, kemudian sampai 25 juta, Pak, gitu. Iya. Jumlahnya anggota begitu. Jadi usahanya baru simpan pinjam, Pak. Simpan pinjam. Bagaimana pembinaan industri atau warung atau apa begitu tidak ada? Simpan pinjam, tapi anggotanya itu usahanya lebih banyak warung, Pak. Lebih banyak warung. Terutama yang di Jakarta. Anggota kita di Pos Jaya itu adalah warung-warung. Mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa klaster pertama kelompok Pos Jaya itu mula-mula dibangun melalui KKN seperti yang Bapak Profesor Rayono sebutkan tadi. KKN yang dibentuk oleh perguruan tinggi yang di Jakarta, terutama Universitas Pancasila, Universitas Trilogi, kemudian Universitas Mercu Buana. Yang banyak kelompok-kelompok Pos Jaya yang sudah dibangun, tetapi kemudian kita lakukan selektif.
mana-mana yang patut dan juga layak untuk kita jadikan pemberdayaan ekonominya. Kelompok Bosdaya adalah 3 kegiatan yang pokok yang kita bangun. Selain kelembagaannya juga sudah di-SK-kan oleh Ketua RW ataupun Pak Lurah, sehingga secara organisasi dan kelembagaan Bosdaya itu cukup bagus kepengurusannya. Dari pengurus-pengurus yang secara formal sudah bagus dan juga pertemuan-pertemuan kelompoknya sudah rutin, itu baru kemudian anggota-anggota yang masuk di dalam peta Bosdaya itu kita tawarin untuk menjadi anggota atau calon anggota sehingga berkembang menjadi sebagai yang layak untuk kita berikan pinjaman. Itu jadi prosesnya dari kita koperasi yang sudah jalan, kemudian dari Bosdaya mempunyai anggota-anggota, kemudian untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonominya itu kita rangkul untuk menjadi anggota koperasi, anggota luar biasa, dan semakin lama ada juga yang sudah menjadi anggota penuh yang mempunyai kekuatan untuk bayar simpanan pokok maupun simpanan wajib yang secara rutin sesuai dengan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Ini proses dalam pengembangan koperasi dalam rangka untuk pemberdayaan dan juga memberikan akses permodalan untuk usaha anggota-anggota yang terutama prasejahtera sejahtera 1. Saya kira itu, Pak. Nah, dengan adanya COVID ini, itu memang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Ini pengalaman dari Koperasi Dana Sejahtera Mandiri. Selain dari ada kemerosotan usaha dari anggota, nah konsekuensinya angsuran-angsuran pembayaran dari angsuran cicilan yang tiap bulan harus dimasukkan sebagai pembayaran angsuran itu terhambat sehingga menjadi masalah untuk seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri, mereka lebih sering juga mengambil dari simpanan-simpanan yang sudah terhimpun untuk bisa menyelesaikan simpanan angsuran-angsuran dari pinjaman-pinjaman tersebut. Sehingga simpanan yang sudah terhimpun di koperasi sendiri semakin lama semakin terkikis untuk dan berkurang untuk mengangsur dari pinjaman-pinjaman itu. Itu upaya yang sudah kita lakukan untuk mengakomodir dampak dari adanya COVID yang menjadikan penurunan dari hasil usaha anggota-anggota ataupun calon-calon anggota kita di dalam kelompok. Nah, upaya lain supaya untuk meringankan beban kehidupan dari anggota kita yang prasejahtera sejahtera 1, itu kita berikan bantuan sosial, bansos. Di sisi lain kita berikan stimulus untuk usaha supaya tetap jalan. Di sisi lain kita berikan bantuan sosial untuk dalam bentuk sembako dengan dukungan yayasan dan juga pihak-pihak lain untuk supaya meringankan beban kehidupan dari anggota kita yang menjadi anggota luar biasa koperasi sekaligus juga sebagai peminjam dari koperasi tersebut. Ataupun juga dalam angsuran tadi kita lakukan restrukturisasi. Kita lakukan restrukturisasi dalam bentuk untuk menunda dan memperpanjang jangka waktu pinjaman, saya kira itu. Tapi kami belum bisa memberikan potongan bunga yang harus yang menjadi beban dari anggota kita. Kalau tadi Pak Menteri menyebutkan barangkali nanti kita berupaya untuk mengakses permodalan dari kementerian sekaligus juga untuk bisa mendapatkan dukungan keringanan keringanan dari bunga dari permodalan yang disediakan oleh pemerintah itu Pak saya kira. Nah dalam hal ini dari Kementerian Koperasi kita himbau untuk pertama mempermudah adanya akses
penyaluran pinjaman dari tadi LPDP yang disebutkan Pak Menteri kepada koperasi-koperasi. Persyaratan-persyaratan barangkali perlu diberikan keringanan dan kemudian terutama anggota-anggota, terutama koperasi-koperasi yang mempunyai anggota yang terkena dampak dan sekaligus anggotanya itu yang prasejahtera dan sejahtera itu yang masih belum ataupun perlu kita tingkatkan, kita tuntun usahanya. Saya kira itu. Yang kedua, barangkali dari pemerintah, dari kementerian, itu bisa juga terutama dalam dukungan bantuan sosial kepada anggota kita itu. Bantuan sosial karena koperasi itu berasal sumbernya dari bagian dari SHU yang kita peroleh dan dukungan juga dari lembaga yang lain, misalnya dari yayasan dan sebagainya, itu masih sangat terbatas. Belum memadai dan belum cukup untuk bisa memberikan dukungan kepada anggota-anggota kita yang 5.000, terutama yang prasejahtera, yang sejahtera 1 itu, yang kira-kira mungkin sekitar 30-40% dari seluruh anggota yang notabene usahanya ini nanti perlu ada semacam kerjasama dengan Kementerian Sosial, Pak ya. Iya, ya. Atau Kementerian Sosial itu ataupun Pak Menteri Koperasi mengusulkan pada Pak Menteri Sosial untuk supaya kategori bantuan sosial itu adalah anggota-anggota koperasi yang mendapatkan pinjaman yang kecil tetapi terdampak sehingga memberatkan kehidupannya. Nah ini barangkali sehingga Kementerian Sosial ada tambahan kriteria dari mereka, terutama anggota koperasi. Sekedar miskin biasa, tapi miskin yang berusaha tidak miskin. Ya. Nah. Dan juga mulai usaha, Pak. Mulai usaha ya. Ya. Syukur-syukur bantuan sosial itu bisa melalui koperasi, sehingga koperasi tahu persis siapa anggota-anggotanya yang kena dampak, beban kehidupannya bertambah tetap saja, tetapi usahanya terdampak sehingga penghasilannya berkurang. Nah, ini saya kira bisa disampaikan kepada Menteri Sosial supaya ada kriteria baru melalui kepada anggota koperasi itu, Pak. Bagus sekali, Pak Dar. Ya. Saya kira itu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak Dar. Yang merupakan kontribusi dan juga merupakan kawan-kawan pengalaman koperasi lain untuk bisa menjadi ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dar. Jadi Pak Dr. Muhammad Sudarmadi ini dulu Sesmenko Kesra, tapi sekarang menjadi bersama saya mendirikan koperasi, tapi sekarang sudah ada ketua koperasinya yang profesional, sehingga dengan 10.000 anggota Pak Menteri dan saudara-saudara sekalian, beliau telah menggambarkan bahwa usaha koperasi simpan pinjam pada masa pandemi ini juga mengalami goncangan karena keluarga-keluarga prasejahtera, keluarga miskin itu dengan sendirinya mendapat kesulitan dalam usaha-usaha yang mikro. Tadi diusulkan Pak Menteri, barangkali Pak Menteri Koperasi bisa bekerja sama dengan Pak Menteri Sosial untuk bagaimana anggota-anggota koperasi ini yang miskin dan ikut koperasi dapat mendapat bantuan agar supaya tidak terlalu terpuruk dan kemudian mempergunakan pinjaman koperasinya untuk nomboi hidup dalam keadaan terpuruk dewasa ini. Saudara-saudara sekalian, ada banyak sekali pertanyaan Pak Menteri. Saya akan ambilkan beberapa saja untuk Pak Menteri. Yang pertama, strategi apa yang kiranya dapat dilakukan oleh koperasi dalam mendorong pemulihan ekonomi dalam menghadapi era new normal. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menjadikan koperasi sebagai urat nadi perekonomian dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Dan yang ketiga, bagaimana ketentuan dan persyaratan koperasi, peternakan,
dan dan di mana dapat dikunjungi koperasi peternakan di Indonesia yang bisa dijadikan contoh. Saya kira 3 pilihan ini yang kami coba kami aturkan Pak Menteri, kami persilahkan barangkali kalau Pak Menteri masih ada bisa memberikan jawaban Pak Menteri. Baik Pak Haryono, tadi bagi koperasi simpan pinjam yang sekarang mengalami kesulitan likuiditas lah kira-kira itu, karena banyak anggota yang menarik pinjaman dan juga anggota yang karena usahanya terganggu tidak bisa bayar cicilan dan bunganya. Nah, ini bisa memanfaatkan dana modal kerja yang kami salurkan lewat lembaga LPDB, Pak. Oh, ya. Bagus. LPDB dengan bunga yang sangat rendah, 3%, selama untuk grace period 6 bulan. Ya. Tapi kami akan lihat lagi kalau memang 6 bulan masih berat, bisa kita grace periodnya 12 bulan, tidak harus cicilan dulu. Kalau UMKM yang belum terhubung kepada koperasi, bisa juga mengambil pembiayaan modal kerja baru. Kalau belum pernah pinjam uang ke bank, bisa mengajukan pinjaman baru dengan bunga 3% juga. Tapi kalau sudah punya pinjaman, apakah itu bank pemerintah, BPR, BPRS, atau BPD, itu silakan mengajukan program restrukturisasi, penundaan cicilan selama 6 bulan, termasuk kami akan bayarkan subsidi bunganya. Alhamdulillah ya. 6% di 3 bulan pertama, 3% di 3 bulan berikutnya. Termasuk juga penghapusan pajak. Ya. Luar biasa ya. Nah, kalau diperlukan modal kerja baru, kami juga sudah ada program untuk top up. Ya. Itu pada Deputi atau pada LPDB, Pak? Bukan, kalau yang ini lewat lembaga pembiayaan, Pak. Oh, lewat lembaga pembiayaan. Pembiayaan, bisa bank, bisa bank Himbara, bank pemerintah, bisa juga lewat BPD, BPR. Kalau yang lewat koperasi, lewat LPDB, Bapak. LPDB ya. Ya. Nah, mengenai tadi yang kedua, koperasi-koperasi mana yang bisa dijadikan model, ini banyak, Bapak, tapi yang peternakan nanti saya akan cari. Tapi kalau koperasi yang mengkonsolidasi orang-orang susah menjadi kekuatan ekonomi cukup besar saat ini, yang dekat dengan kita ada di Tangerang, Pak. Ya. PMI itu luar biasa, Pak. Tiap hari bahkan memberi rumah gratis, 2 rumah setiap hari. Senilai 50 juta dari itu dana koperasi juga, Pak. Koperasi, Pak. Ini betul-betul koperasi orang-orang yang prasejahtera sebenarnya. Mereka konsolidasi dengan baik begitu dan mendapat kepercayaan yang luar biasa sehingga mereka bisa membangun loyalitas anggotanya luar biasa. Bahkan di tengah pandemi COVID juga cukup bertahan. Walaupun juga kami memang mengajukan pembiayaan juga untuk membantu masalah likuiditas. Ya. Itu banyak contoh. Kalau koperasi pangan, saya kira ada di Demak, bagus. Koperasi padi, lalu kalau koperasi kopi, misalnya ada di Garut, ya koperasi Sundahejo luar biasa. Banyak model, Pak Haryono, kalau diperlukan nanti. Ya, saya tidak bisa, Pak. Nanti kami akan telusuri ke kementerian, Pak. Nanti kami bagikan kepada, karena mereka semua punya semacam emailnya, Pak. Nanti bisa kami salurkan. Ya. Kalau boleh tambah satu lagi, Pak. Langkah awal apa generasi muda agar supaya bisa jadi mitra dari program-program yang Bapak sebutkan tadi? Ya, sebenarnya anak-anak muda, kami ada
gedung Smesco Pak, itu kan BLU. Nah di Smesco itu kami mengembangkan UMKM yang memang untuk anak-anak milenial. Jadi kami di situ ada program edukasi, kurasi, inkubasi bagi anak-anak muda, bagi yang pembisnis pemula yang kami siapkan untuk menjadi entrepreneur handal. Ya, nah ini kami silakan di sana bisa langsung mendapatkan pendampingan bagaimana memulai usaha, apakah di e-commerce, melalui atau usaha sektor yang apa aja. Jadi bisa Pak Aryono. Ini ada satu lagi yang nyusul, bolak-balik nyusul Pak. Bagaimana prosedurnya Pak? Bagaimana mendirikan koperasi pertanian yang Bapak sebutkan tadi? Karena mereka itu bisa dengan kelompok tani dan sebagainya. Nah, selama ini kan banyak gapoktan Pak di berbagai daerah. Ya, yang luas lahannya sebenarnya cukup luas, yang boleh dikatakan sudah masuk dalam skala bisnis. Yang di atas 100 hektar aja misalnya luas lahan sawah atau padi itu banyak. Jawa Timur itu banyak. Nah, karena gapoktan ini tidak berbadan hukum. Betul. Ya. Karena itu mereka unbankable, Pak. Sulit mencari pembiayaan dengan bank begitu. Nah, mungkin ini sebenarnya sudah siap dikoperasikan. Ya. Siap dikoperasikan karena kegiatan usahanya sudah produktif, bahkan dalam skala ekonomi, dalam skala bisnis. Nah, tinggal didampingi bagaimana mereka bertransformasi dari gapoktan ke koperasi. Sehingga nanti kalau koperasi kami bisa intervensi dari pembiayaan untuk mendorong usaha mereka lebih maju. Misalnya membangun RMU sendiri ya yang efisien, lalu juga bisa mendapatkan fasilitas yang lain ya. Kira-kira. Jadi rupanya ada yang tersembunyi Pak dalam pertanyaan tadi. Apakah mendirikan koperasi itu birokrasinya masih berbelit-belit atau sudah Bapak potong ya? Ya sebenarnya ini kami sering dapat keluhan ini. Dan sekarang kami udah pangkas. Ini tadi nyelonong begitu Pak. Iya. Apalagi nanti kalau di Undang-Undang Cipta Kerja kami udah pangkas betul Pak. Persyaratannya kalau korporasi aja udah mudah, masa untuk orang susah dipersulit gitu Pak. Ya, koperasi mestinya jauh lebih mudah karena melibatkan banyak orang-orang yang memang kita ingin berdayakan begitu. Nah, walaupun memang sekarang bukan di kami Pak ya, karena pendaftaran itu ada di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi nanti gampang sebenarnya, tinggal pergi ke notaris. Sudah online atau belum online Pak? Sudah bisa Pak, kalau pendaftarannya. Jadi bisa datang ke sekretaris, notaris gitu ya. Nanti pihak notaris yang akan mendaftarkannya secara online. Setelah itu dapat pengesahan keluar dari ini. Sudah dicoba Pak, gampang Pak. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Aryono, tapi mohon maaf Pak Aryono, saya nggak bisa ikut terus. Ini saya ada acara yang lain. Monggo, matur nuwun Pak, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih sama-sama sangat Pak. Informatif Pak, sangat informatif. Ya, makasih Pak. Ya. Monggo. Pak Darmadi, ini ada beberapa pertanyaan. Saya pilih saja yang agak urgen. Bagaimana jika koperasi sudah bangkrut, Pak, dan kemudian mau orangnya sudah meninggal, bagaimana cara untuk menghidupkan koperasi yang kayak begitu itu, Pak? Dalam keadaan seperti yang Pak Darmadi sampaikan tadi. Berikutnya lagi, bagaimana pengelolaan keuangan yang baik di tengah pandemi ini. Dan satu lagi adalah bagaimana strategi koperasi
menghadapi bisnis online. Allah. Terima kasih Pak. Ini dari pengalaman saya belum tentang koperasi yang bangkrut tadi Pak ya. Iya. Kalau biasanya kalau koperasi bangkrut itu ya ada kerugian disampaikan pada rapat anggota tahunan RAT-nya. Nah, tentunya akan membubarkan diri, kemudian kewajiban-kewajiban yang masih ada itu biasanya lalu ditanggung atau secara bertahap untuk diselesaikan. Termasuk juga diselesaikan itu simpanan-simpanan anggota dipergunakan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban dari koperasi itu yang sudah katakanlah dilikuidasi atau dibangkrutkan untuk menyelesaikan kewajiban kalau masih tersedia. Nah, saya kira itu dalam aturan yang kami pelajari di situ. Ya, mudah-mudahan koperasi kita ini belum bangkrut, Pak. Yang kedua tadi pengelolaan keuangan. Kami sudah mencoba Pak di koperasi kami untuk melakukan kegiatan database maupun sistem-sistem di dalam pengelolaan keuangan. Mulai dari digitalisasi dari keanggotaan. Anggota sudah kita masukkan dalam database-nya. Ini baru dimulai tahun ini Pak. Termasuk kalau digitalisasi anggota, di dalamnya ada catatan-catatan dan database jumlahnya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, ataupun juga simpanan berjangka kalau ada dari setiap anggota secara database tadi dalam digitalisasi dan komputerisasi. Dan juga kita dibantu pada waktu itu dengan Universitas Trilogi untuk mengembangkan sistem komputerisasi yang kita alokasikan kepada kelompok posdaya. Jadi kelompok posdaya tadi, ketua dan pengurusnya bagian keuangan itu sudah bisa menghandle database di laptopnya untuk mengcover dari anggota-anggota termasuk catatan-catatan pinjaman dan sebagainya. Yang terakhir yang online tuh Pak, apakah anggotanya sudah mulai bisnis online? Belum Pak, belum. Sampai ya. Belum ya. Baru catatan-catatan komputerisasi, digitalisasi dari administrasi keuangan Pak, saya kira itu. Terima kasih Pak Dar. Terima kasih, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Darmadi. Bu Yuli sudah siap untuk menunjukkan contoh-contoh bagaimana usaha Bu Yuli mulai dari 15 mesin jahit sekarang sudah 75 mesin jahit otomatis ya. Silakan dicontohkan anggota-anggotanya lagi kerja apa. 5 sampai 7 menit ya Pak Bu Yuli, silakan. Monggo. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Profesor Haryono Suyono. Terima kasih Bapak Menteri Koperasi, Bapak Teten Mas Duki, Pak Sudarmaji, dan seluruh yang ada di acara Haryono Suyono Show. Alhamdulillah saya adalah binaan dari Yayasan Anugerah Kencana Buana. Terima kasih Mas Fajar. Nah, dan ini usaha saya yang telah dibina juga oleh Kementerian Koperasi, Deputi Pembiayaan dan Modal. Jadi kita wirausaha baru mulai dari teman-teman penyandang cacat dan warga masyarakat prasejahtera yang mempunyai keinginan untuk berwirausaha, dan kita sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi, Deputi Pembiayaan dan Modal. Ada sekitar 10 wirausaha dari penyandang cacat mendapatkan program e-proposal wirausaha pemula. Nah, dari inilah produk-produk yang dikerjakan oleh Anggrek KCB, binaan dari Anugerah Kencana Buana dan Profesor Haryono Suyono, yaitu masker. Nah, ini masker ini adalah pesanan dari Pemprov Jabar. Kita alhamdulillah mengerjakan 20.000 masker. Jadi waktu pandemi ini alhamdulillah kita sudah mengerjakan kurang lebih hampir 100.000 masker. 100.000. Luar biasa.
Dan ini juga dari untuk Universitas Pancasila. Nah, ini Universitas Pancasila. Jadi di sebelah kanannya ada logonya Anugerah Kencana Buana dan Universitas Pancasila. Dan sekarang juga lagi mengerjakan maskernya Kementerian Keuangan. Oh, luar biasa. Ya, jadi alhamdulillah di masa pandemi ini kita bisa terus memberikan semangat kepada teman-teman penyandang cacat dan warga masyarakat prasejahtera dan sejahtera untuk terus melakukan usaha sesuai kebutuhan, dan alhamdulillah ini bisa berjalan. Ada dan contoh pekerjanya Mbak Yuli, contoh pekerjanya yang sedang kerja. Ya, jadi ini kebetulan kita ada di lokal tempat kerja kita karena bisa menunjukkan yang kemarin tidak ada mesin sama sekali. Sekarang kita sudah ada 75 mesin jahit dengan 3 lokasi karena harus dibagi-bagi seperti itu. Jangan, geraknya pelan aja kameranya. Nah, ini dari teman-teman binaan kita dari penyandang cacat. Nah, ini kelihatan. Nah, ini namanya Arif. Jadi yang cacat tangannya mana? Nah, nih. Jadi dia juga ahli kuningan. Jadi kita tidak hanya dikonveksi saja di sini. Nah, di belakang ini ada Pak Broto. Nah, Pak Broto adalah kakinya 1, kebetulan juga mempunyai kelompok kakinya. Tapi mesinnya kan otomatis, jadi tidak pakai kaki ya. Ya. Nah, ini ada Mas Ujang. Jadi Mas Ujang ini kakinya polio, dia berjalan pakai tongkat. Nah, ini dan ini ada Lina. Nih ada Lina, dia tunarungu wicara. Nah, dia tunarungu wicara. Dan ini ada juga semuanya di sini programnya inklusi ramah untuk penyandang cacat, 10 pekerja normal, 1 penyandang cacat. Seperti itu. Dan ini tiap 10 1 ya. Ibu-ibunya. Luar biasa ya, luar biasa. Dan ini tempatnya disumbangkan oleh Pak Kiai ya, Bu? Ya, Pak. Tempatnya disumbang oleh Pak Kiai ya? Ya, jadi ini kita menempati gedung Yayasan Darul Aitam At-Taqwa. Jadi dipinjemin karena kita nggak punya tempat. Alhamdulillah dalam jangka 1,5 tahun kita bisa mendapatkan 75 mesin jahit. Dan kita mempunyai plasma. Jadi pekerja di sini tidak boleh jadi pekerja terus, dia harus keluar mandiri, tetapi pasar tidak bingung. Jadi pasar kita pegang karena alhamdulillah Pondok Pesantren At-Taqwa mempunyai 170 sekolah. Jadi kita mengerjakan dari Pondok Pesantren At-Taqwa dan mulai dari lembaga amil zakat, CSR dan kementerian-kementerian, dan ini ibu-ibunya yang selalu berjuang bersama Anggrek KJB. Ini ibu-ibu rumah tangga ini? Ya, ini ibu-ibu rumah tangga. Luar biasa. Jadi ibu-ibu ini apa peranannya? Ibu-ibu di sini, alhamdulillah mereka ada yang janda seperti itu. Jadi masyarakat yang menengah ke bawah seperti itu. Jadi kita ajarin, kita membina mereka supaya bisa berubah dari yang miskin menjadi tidak miskin seperti itu. Kalau untuk teman-teman penyandang cacat bisa keluar dari kecacatan dan keterpurukan karena cacat ini adalah anugerah, jadi kita tidak boleh mengeluh, harus selalu bersyukur seperti itu. Buktinya kita mampu juga, dan ini semua berkat Bapak Profesor Haryono Suyono, almarhum Ibu Astuti Haryono Suyono, dan Mas Fajar dan seluruhnya semuanya di sini. Yang ada di sini yang membantu bagaimana usaha ini bisa berjalan dan berkah manfaat untuk warga masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Bu Juli, terima kasih. Ya, makasih Pak. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini kita mulai mendengarkan Pak Menteri yang programnya luar biasa dan sangat terbuka untuk kita semua. Jadi para
pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha mikro, UMKM, jangan segan-segan untuk berkembang, mengembangkan dan menyegarkan gotong royong, akhirnya menjadi koperasi, kekuatan soko guru yang luar biasa. Pak Darmadi memberikan contoh bahwa dengan peminjaman modal kepada keluarga-keluarga prasejahtera, keluarga miskin, tidak perlu harus kehilangan duitnya, karena ternyata NPL-nya juga rendah, kurang dari 3%. Bahkan orang-orang yang sudah lebih kaya, NPL-nya lebih dari keluarga miskin, asal pembinaannya tertib. Dan usaha-usaha keluarga miskin ini biarpun terpuruk, tapi tetap rajin membayar cicilan. Saudara-saudara sekalian, kita sampai pada penghujung acara, dan saya undang Bapak Mulyono Dhani Perwiro untuk memberikan sedikit hiburan kepada kita sebelum kita tutup acara ini menjadi acara terbuka untuk kita semua. Saya persilahkan Mas Mul. Terima kasih Pak Haryono, Pak Darmadi, Pak Handoko, Pak Mas Fajar, dan Bapak Ibu sekalian. Saya diminta untuk Pak Haryono untuk bernyanyi, dan saya minta juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian juga ikut bernyanyi tentunya di rumah masing-masing. Jadi saya akan membawakan satu kali Mas Mul, 2 kali kita rame-rame. Ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang pernah dipopulerkan oleh Ernie Johan. Saya rasa bapak ibu sekalian sangat hafal dengan lagu ini. Lagu ini adalah berjudul Mutiara yang Hilang. Saya rasa bapak ibu sekalian ingat betul dengan lagu ini. Kita akan coba mulai. Kita nyanyi bersama. Bisa nyanyi lingkaran kecil, Pak Guru. Lama sudah aku mencari ketenangan di dalam diri, atau tempat pautan hati kala ku sendiri. Dikaulah mutiara yang lama ku cari, sekarang berjumpa. Mutiara yang hilang hanyalah hiasan, tapi dikau orangnya. Kini aku telah bertemu dia yang telah lama ku cari. Mutiara yang hilang dulu, jumpa lagi. Kali mati bareng-bareng Mas Mul. Wah, luar biasa ini. Ayo kita bareng-bareng sekarang nyanyi sama Mas Mul. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Lama sudah aku mencari ketenangan di dalam diri, atau tempat pautan hati kala ku sendiri. Dikaulah mutiara yang lama ku cari, sekarang berjumpa. Mutiara yang hilang hanyalah hiasan, tapi dikau orangnya. Kini aku telah bertemu
Dia yang telah lama ku cari, mutiara yang hilang dulu, jumpa lagi. Jumpa lagi.